Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Untuk malam ini kita akan pertanyaan lingkungan. Maka sebelum kita memulai ibadah pertanyaan kita, marilah kita berdoa dalam hati. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 466 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk epistel pada pertanyaan kita malam ini, Bapak Ibu, tertulis dalam Ulangan pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu, engkau ini dan anakmu laki-laki, serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki,
dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta yang melakukannya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku Ende nomor 470 ayat 1. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Untuk firman dalam pertanyaan kita malam ini, tertulis dalam Markus pasal 12 ayat 41 sampai dengan ayat 44. Demikian firman Tuhan. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikian untuk firman Tuhan. Shalom horasma dihamuna saluhutna amanami nang inanami.
Bapak Ibu jemaat yang terkasih, jika kita memperhatikan nats ini, untuk memberikan suatu persembahan yang harum dan yang baik untuk Tuhan, haruslah didasari iman, hati yang mau bersyukur, dan benar-benar mengenal akan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dalam hal mengumpulkan atau memberi persembahan, semua orang pasti akan berpartisipasi tanpa terkecuali dan tanpa ada batasan orang dan tanpa ada patokan jumlah yang harus dipersembahkan ke dalam bait Allah. Dalam teks ini Yesus memperhatikan dan melihat setiap orang yang datang ke bait suci untuk mengantar dan memberikan persembahannya. Ada orang kaya, pedagang, dan yang lain sebagainya. Dan dalam suasana ramai demikian yang ada dalam teks ini, Yesus tertuju pandangannya kepada seorang perempuan janda miskin yang datang mengantarkan persembahannya ke bait suci. Bagaimana dan mengapa Yesus tertuju kepada seorang perempuan janda miskin tersebut? Apakah pada saat mengantarkan persembahannya dia tertunduk, menunjukkan kerendahan hati? Apakah dia membawa persembahannya dengan tangan dibungkus dengan rapi? Pasti ada yang terkesan dalam pandangan Yesus. Yang memang pada masa itu ada 13 tempat peti persembahan di bait suci yang bentuk ujungnya seperti terompet dan di bawahnya besar. Dan masing-masing peti persembahan itu mempunyai tujuannya masing-masing. Apakah itu untuk korban bakaran, penghapusan dosa, penebusan salah, ucapan syukur, sukarela, dan lain sebagainya. Songan didonang dihita, ditongani HKBP. Adong do manang piga inganan pelian jala sudedoi adong akka hasahatanna di bagasan parmingguata laho pasahatoni ditongani huria. Bapak Ibu, dalam teks ini ketika Yesus mengamati setiap orang yang memberi persembahannya ke bait suci, ada yang menarik perhatian Yesus pada seorang perempuan janda miskin tersebut yang datang ke bait itu dalam memberikan persembahannya. Dari segi jumlah, perempuan itu tidak memberikan banyak, tapi dalam jumlah yang rendah, yang mata uang pada saat itu yang mungkin dikatakan untuk mata uang Judea ada peser, ada remis, ada 1 duit, dan lain sebagainya. Untuk mata uang Romawi disebut kupang atau dinar. Mengapa Yesus mengatakan kepada muridnya, sesungguhnya perempuan janda miskin inilah yang tergolong paling banyak persembahannya atau lebih banyak daripada persembahan semua orang banyak yang datang memberi persembahan pada saat itu? Apa maksud Yesus dalam perkataan tersebut? Bapak Ibu, Yesus tidak mengatakan persembahan dari orang kaya yang dilihatnya itu tidak baik atau ditolak atau tidak layak, tidak mengatakan seperti itu. Namun yang mengesankan Yesus dari persembahan si janda itu adalah kebesaran hatinya memberikan persembahan itu, memberikan seluruh hidupnya tanpa peduli hari esok apa yang akan terjadi baginya. Karena untuk bekal esok saja pun tidak dia pikirkan, tidak dia perhitungkan. Apa yang dia miliki, apa yang ada baginya,
itulah yang dia berikan, yang dia persembahkan dengan tulus, dengan rendah hati, berserah pada perlindungan Tuhan, tidak ragu akan hari esok. Dan kita katakan dalam aksi dari seorang perempuan tersebut, hidupnya, hartanya, kepunyaannya, bahwa semua dia persembahkan untuk Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, jika kita mau mengkaji dari teks ini dalam memberikan persembahan, memang soal banyak atau sedikit tidak menjadi masalah, itu tidak kita persoalkan. Sejauh orang yang memberi persembahannya itu dengan sukacita, dengan rela tanpa paksaan, dengan tulus dan rendah hati. Karena dalam Filemon 1 ayat 14 dikatakan hal yang baik jangan dilakukan dengan paksa, tetapi dengan sukarela. Dalam 2 Korintus 9 ayat 7 juga mengingatkan kita, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, melainkan dengan sukacita. Memang pemberian kita hendaknya tidak bercela, melainkan yang terbaik dan yang terindah. Namun Bapak Ibu jemaat yang terkasih, apa yang menjadi persoalan sekarang bagi kita? Sudahkah kita memberikan persembahan kita yang terbaik dan yang terindah? Sudahkah kita memberikan itu dari apa yang kita miliki? Dan sudahkah kita memberikan persembahan itu atas dasar iman dan kasih kita kepada Tuhan? Kita jangan mempertopengkan kata-kata untuk memberi persembahan. Kita katakan berapapun kan tidak menjadi masalah, sedikit atau banyak, bukan itu yang dilihat Tuhan, asalkan dari hati dan kerelaan hati. Namun Bapak Ibu, jika kita mau mengkaji kata-kata itu, jangan-jangan itu untuk menutupi ketamakan kita dan untuk menutupi bagaimana kita saat ini yang hanya menikmati berkat tanpa harus benar-benar melihat bahwa itu semua adalah karena berkat Tuhan. Coba kita hitung berkat Tuhan bagi kita saat ini. Sebandingkah berkat yang kita terima dari Tuhan dengan apa yang sudah kita berikan? Sebandingkah apa yang kamu terima saat ini dan dengan pemberianmu kepada Tuhan, sudahkah yang terbaik dan terindah? Ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang datang di sini. Apa maksud Yesus? Hati ketulusan dan memang benar-benar dari apa yang dia punya diberikannya kepada Tuhan. Bapak Ibu, untuk memberi persembahan, jika kita ditanya sekarang, masihkah kita menyingkirkan nilai yang besar dan mendahulukan nilai yang terkecil? Kita juga mau bandingkan dalam teks ini, ketika Yesus melihat orang kaya dengan janda miskin itu samakah? Ya pasti tidak sama. Dan pastilah berbeda berkat atau pendapatan yang mereka terima. Dan bagi kita pun sekarang, samakah yang kita terima dengan orang lain? Tentu pasti berbeda. Namun nats ini mau mengingatkan kepada kita, hitunglah berkat Tuhan yang datang pada kita. Dan sudahkah sebanding apa yang kita berikan kepada Tuhan dengan yang kita dapatkan? Bapak Ibu, dalam teks ini kita diingatkan
berikanlah segalanya untuk Dia. Dan dalam teks ini, kesadaran, kepedulian dituntut dari kita yang benar-benar mengenal Tuhan. Dalam nyanyian kita setiap minggu diingatkan, nasana nilehon mi tondiro di pamataku, ho sadohot gogo kiro di saluhut artaku, hu pasahati tuho naso usatokudo. Tuhan, karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Dan di dalam doa persembahan juga kita selalu diingatkan setiap minggu, setiap pertanyaan, setiap ada perkumpulan. Dikatakan, hodo harorowan nisaluhut silehon-lehon nadinggan, dan seterusnya. Hupasahat hami maksian nanilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Bahasa Indonesia mengatakan, Tuhan sumber segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami. Maka kami serahkan kembali persembahan kami kepada Tuhan. Itu yang menjadi untuk perenungan kepada kita. Bapak Ibu, kita tidak berkuasa atas apa yang kita punya, baik napas dan umur. Maka kita juga diajak, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Itu dalam Amsal 3 ayat 9. Jangan bangga dengan bergelimang harta jika tidak disertai dengan hati yang mau bersyukur dan murah hati. Jika kita senang hidup yang berkecukupan, maka persembahkanlah apa yang terbaik kepada sumber pemberi berkat, yakni Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, nats ini melalui perempuan janda miskin tersebut, kita diingatkan bahwa kita semua telah menjadi kaya karena Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Maka dari hati yang kaya itulah bagaimana kita untuk murah hati mempersembahkan yang terbaik dan yang terindah untuk Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau telah mencukupkan hidup kami berkelimpahan dan berkat-Mu tidak putus-putusnya. Ajari kami ya Tuhan, ketuk pintu hati kami untuk memberikan yang terbaik, yang terindah. Ketika kami menghitung berkat-Mu, tidak sebanding dari apa yang kami berikan kepadamu. Maka biarlah Tuhan melihat dan Tuhan tetap untuk memberkati kami. Dan biarlah apa yang kami punya saat ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Berkati setiap jemaat-Mu di setiap keluarga yang bersama beribadah, baik orang tua, anak, dan semua keluarga. Tuhan yang melindungi mereka, Tuhan yang mencukupkan, dan Tuhanlah perlindungan kami. Terimalah doa kami ini, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mari kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi dari buku Ende nomor 485 ayat 1 dan 2. Senangi roh hati
beri maaf atas mudah munahuse mambahen awiras sai togo nalidu tuasini rohamu malu amarohaku sini sanang dosaku dosadong iyan awon sai buri rohako. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan yang dari Roh Kudus, itulah yang memberkatimu. Amin. 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 Songonima partang yang atta di bornginon, horas madhita saluhutna.